Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dari teman-teman sekalian. Berikut adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Mari sama-sama kita mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yulistiana Mamusung. Apa saja yang mempengaruhi keberagaman jenis flora dan fauna di Indonesia? Yaitu yang pertama adalah iklim. Berdasarkan letak garis lintang, bumi terbagi menjadi beberapa iklim, yaitu iklim tropik, subtropik, arktik atau dingin, dan subarktik atau peralihan subtropik dan arktik. Yang kedua, vegetasi, yaitu kumpulan beberapa jenis tumbuhan yang hidup dalam satu ekosistem. Yang ketiga, interaksi organisme lain, yaitu seperti perkawinan silang antara dua organisme yang memiliki ras atau varietas berbeda akan menghasilkan organisme yang varietas baru. Yang keempat yaitu fisik. Fisik dalam hal ini adalah barir atau penghambat secara fisik, seperti pegunungan, laut, sungai, atau gurun. Baik, saya Muhammad Ihsan Suryanto akan menjawab pertanyaan dari saudara Melidi Firgiansa, yaitu upaya pencegahan punahnya flora dan fauna di Indonesia. Yaitu pencegahannya dengan menetapkan tempat perlindungan bagi flora dan fauna agar perkembangannya tidak terganggu. Tempat perlindungannya ini berupa cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian membangun beberapa pusat rehabilitasi dan tempat-tempat penangkaran bagi hewan-hewan tertentu, seperti pusat rehabilitasi orangutan, daerah hutan wana riset, pusat rehabilitasi babi rusa. Itu contohnya. Kemudian pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang berarti pembangunan harus memperhatikan keseimbangan yang sehat antara manusia dengan lingkungannya. Tidak semena-mena membangun bangunan di lingkungan tersebut, harus mementingkan kondisi lingkungan sekitarnya. Kemudian menetapkan beberapa jenis binatang yang perlu dilindungi. Hewan-hewan seperti komodo, harimau Sumatera, orangutan, dan lain sebagainya. Itu contoh hewan-hewan yang harus dilindungi. Kemudian melakukan usaha pelestarian hutan, seperti mencegah pencurian kayu dan penambangan hutan secara liar, memperbaiki kondisi lingkungan hutan, menanamkan kembali di tempat tumbuhnya yang pohon ditebang, dan sistem tebang pilih, yaitu sistem penebangan pohon yang telah dipilih sesuai umur, seperti pohon yang telah tua kemudian ditebang dan digantikan dengan yang baru. Kemudian melakukan usaha pelestarian hewan, seperti melindungi hewan dari perburuan dan pembunuhan liar, mengembalikan hewan piaraan ke kawasan habitatnya, dan mengawasi pengiriman hewan ke luar negeri. Nah, ini supaya diperketat lagi pengawasannya, karena banyak oknum-oknum yang masih menjual belikan hewan-hewan langka yang hampir punah di Indonesia untuk dijual ke luar negeri. Mereka mengambil keuntungan untuk pribadi. Kemudian melakukan usaha pelestarian biota perairan, seperti mencegah perusakan wilayah perairan, melarang cara-cara penangkapan yang dapat mematikan ikan dan biota lainnya, yaitu misalnya dengan menggunakan bahan peledak, karena ada orang juga yang menggunakan peledak untuk berburu ikan, yang mana peledak itu juga bisa merusak biota lautan. Yang terakhir, melindungi anak ikan dari gangguan dan penangkapan. Nah, ini supaya diawasi baik-baik. Nah, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Komala Dewi Abbas, di mana persebaran fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 wilayah. Jadi pertanyaannya itu, berikan contoh fauna dari ketiga wilayah tersebut.
Baik, jadi untuk kelas mamalia di Indonesia bagian barat terdapat gajah, badak bercula 1, tapir, rusa, banteng, kukang, monyet, orangutan, macan, beruang, kijang, kancil, dan ladak. Sedangkan untuk Indonesia bagian tengah terdapat anoa, babi, rusa, ikan, duyung, kuskus, monyet hitam, beruang, tarsius, kuda, sapi, dan banteng. Sedangkan untuk Indonesia bagian timur dia terdapat kanguru, walabi, beruang, ladak, opusum, layang, kuskus, dan kelelawar. Sedangkan untuk kelas reptil di Indonesia bagian barat dia terdapat buaya, kura-kura, kadal, ular, toke, biawak, dan bunglon. Dan untuk Indonesia bagian tengah terdapat biawak, komodo, kura-kura, buaya, dan ular. Dan untuk Indonesia bagian timur terdapat buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Sedangkan untuk kelas amfibi untuk Indonesia bagian barat dia tidak ada. Dan untuk Indonesia bagian tengah terdapat katak pohon, katak terbang, dan katak air. Dan untuk Indonesia bagian timur terdapat katak terbang, katak pohon, dan katak air. Dan untuk kelas burung untuk Indonesia bagian barat terdapat burung hantu, elang, jalak, merak, dan kutilang. Dan untuk Indonesia bagian tengah terdapat burung dewata, maleo, nuri, mandar, raja udang, kakatua, merpati, angsa, dan rangkong. Sedangkan untuk Indonesia bagian timur dia terdapat nuri, raja udang, cendrawasih, kasuari, dan namudur. Dan untuk kelas ikan air tawar untuk Indonesia bagian barat dia terdapat pesut. Dan untuk Indonesia bagian tengah dia tidak ada. Dan untuk Indonesia bagian timur juga tidak ada. Sekian, itulah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Muhnianti Hubaib. Yang pertanyaannya, berikan contoh masing-masing flora dan fauna yang tersebar karena ada 3 faktor dan sertakan dengan gambar flora dan fauna tersebut dan posisi tempatnya. Yang pertama yaitu ada faktor biotik. Faktor biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh flora dan fauna pada faktor biotik ini adalah zebra dan rumput. Dan dapat dilihat di situ ada gambar zebra dan gambar rumput. Dan posisi tempat pada zebra dan rumput yaitu terdapat pada lingkungan hidup organisme dalam sistem padang rumput. Yang kedua, faktor abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Ada beberapa komponen abiotik termasuk cahaya matahari. Contoh flora dan fauna pada faktor abiotik ini yaitu saya ambil contoh pada komponen abiotik cahaya matahari. Contohnya adalah tumbuhan cemara udang dan hewan adalah beruang kutub. Di situ sudah terdapat gambar tumbuhan cemara udang dan hewan beruang kutub. Dan posisi tempat pada cemara udang dan beruang kutub ini yaitu bertempat di daerah dengan angin kencang dan lingkungan yang sangat dingin. Yang ketiga yaitu faktor sejarah geologi. Faktor secara geologi ikut menentukan geografi kehidupan di bumi, baik ditinjau dari persamaan maupun perbedaan makhluk hidup. Contoh flora dan fauna pada faktor sejarah geologi adalah pohon kanifer dan trilobite. Di situ sudah tergambarkan pohon kanifer dan hewannya trilobite.
Dan posisi tempat pada flora dan fauna ini yaitu berada di daerah yang berair dan di dataran. Hewan dan tumbuhan ini ada dari zaman dulu hingga sekarang, tetapi sangat langka untuk ditemukan. Terima kasih, itulah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah jawaban-jawaban yang telah kami berikan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami dan mengerti dari jawaban-jawaban yang telah kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.